wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulansari Gultom dari kelas IP2. Dalam video ini saya akan menjelaskan pengertian dari korupsi, bentuk-bentuk korupsi, karakter korupsi, dampak negatif dari korupsi, dan solusi yang harus dilakukan. Yang pertama, pengertian korupsi. Apa sih itu korupsi? Korupsi adalah suatu ketidakjujuran atau tindakan pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram dan penyalahgunaan kekuasaan dan keuntungan pribadi seseorang. Selanjutnya ada beberapa bentuk korupsi. Yang pertama, suap menyuap, yaitu memberikan atau menerima uang atau harta benda untuk memengaruhi keputusan atau tindakan. Contohnya, seorang pejabat menerima uang dari seorang pengusaha untuk memperoleh kontrak. Yang kedua, penjualan pengaruh. Contohnya, seorang pengusaha membeli pengaruh dari seorang pejabat untuk sebuah kontrak. Yang ketiga, penggelapan, yaitu menggelapkan uang atau harta yang dipercayakan dalam jabatan kekuasaan, seperti seseorang pejabat menggelapkan uang dari dana yang dipercayakan dalam jabatan kekuasaan. Yang keempat, pemerasan, yaitu menggunakan kekuasaan untuk memeras uang atau harta benda dari orang lain. Contohnya, seorang pejabat memeras uang dari suatu pengusaha untuk memperoleh keuntungan. Yang terakhir, ada perbuatan curang, yaitu melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan haknya dari pihak-pihak lain. Contohnya seperti seseorang pejabat melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi haknya dari pihak-pihak lain. Selanjutnya ada karakter korupsi. Karakter korupsi adalah suatu bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai etika dan moral yang dianut oleh masyarakat. Karakter korupsi dapat didefinisikan sebagai perilaku yang tidak jujur, tidak adil, dan tidak bertanggung jawab, serta cenderung untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain secara ilegal. Karakter korupsi ini dapat berdampak pada kerugian keuangan negara, merusak tatanan sosial dan ekonomi secara menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik. Selanjutnya ada dampak negatif dari korupsi terhadap suatu negara dan masyarakat dapat dilihat dari berbagai aspek, termasuk yaitu yang pertama, melambatnya pertumbuhan ekonomi, yang kedua, meningkatkan kemiskinan, yang ketiga, menurunnya investasi, yang keempat, meningkatkan ketimpangan pendapat, yang kelima, menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat. Yang keenam, merusak fondasi ekonomi. Yang ketujuh, menurunkan kepercayaan publik. Yang kedelapan, menghambat pemberantasan korupsi. Yang sembilan, menghambat pendidikan. Dan yang terakhir, menghambat kesehatan. Berikut contoh solusi yang dapat dilakukan. Yang pertama, mendesain dan menata ulang pelayanan publik, yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik dengan cara mendesain dan menata ulang sistem pelayanan yang efektif dan efisien. Yang kedua, memperkuat transparansi, pengawasan, dan sanksi, yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan cara memperkuat pengawasan dari sanksi terhadap tindakan korupsi. Ada yang ketiga, yaitu meningkatkan pemberdayaan perangkat pendukung, yaitu meningkatkan pemberdayaan perangkat pendukung seperti lembaga penegak hukum, lembaga pengawasan, dan lembaga peradilan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mencegah dan menanggulangi korupsi. Yang keempat, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dan pentingnya integritas. Yang kelima, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dan pentingnya integritas dengan cara mengadakan kampanye anti korupsi dan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui media massa dan lain-lain. Yang keenam, meningkatkan kerjasama internasional untuk meningkatkan kemampuan negara dalam mencegah dan menanggulangi korupsi.
Yang ketujuh, meningkatkan regulasi yang harmonis. Meningkatkan regulasi yang harmonis untuk meningkatkan kemampuan negara dalam mencegah dan menanggulangi korupsi. Yang terakhir yaitu meningkatkan pemberantasan korupsi, yaitu meningkatkan pemberantasan korupsi dengan cara meningkatkan kemampuan lembaga penegak hukum dan meningkatkan sanksi terhadap pelaku korupsi. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, korupsi dapat diatasi dan negara dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dan sayangnya di Indonesia belum diterapkan karena masih banyak koruptor. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.